Selamat siang semuanya. Saya Diarni Kristina Saragi, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, pengertian enzim. Yang kedua, penamaan enzim. Yang ketiga, klasifikasi enzim. Yang keempat, sifat-sifat enzim. Yang kelima, cara kerja enzim. Dan yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim. Baiklah, kita masuk dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh tumbuhan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi tetap. Enzim disebut sebagai biokatalisator. Materi yang kedua, penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis. Biasanya ditambah airan AC. Enzim dibagi ke dalam 7 golongan besar. Nomor EC atau enzim combination atau EC number adalah sistem klasifikasi untuk enzim berdasarkan reaksi kimia yang dikatalisis. Contohnya, EC 3, 4, 11, dan 4. Yang ketiga, klasifikasi enzim. Berdasarkan reaksi yang terjadi, klasifikasi enzim dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan hidrolase. Golongan yang kedua, golongan desmolase. Golongan hidrolase terdiri atas enzim yang menyebabkan hidrolisis jika terdapat molekul air. Misalnya, pada enzim pencernaan seperti karbohidrase, protease, dan lipase. Enzim golongan desmolase yaitu oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan CN. Misalnya, pada enzim pernapasan seperti dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, dan transaminase. Materi yang keempat yaitu sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, berfungsi sebagai biokatalisator. Yang kedua, merupakan protein. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali. Yang keempat, bekerja secara spesifik. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, dapat bekerja bolak-balik atau reversible. Yang ketujuh, rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein yang disebut dengan denaturasi. Materi yang kelima yaitu cara kerja enzim. Bagaimana cara kerja enzim? Cara kerja enzim dapat dibedakan menjadi 2 teori. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Yang kedua, teori ketepatan induksi atau induced fit teori. Yang pertama, lock and key teori, yang diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil yang dapat mengikat substrat. Bagian enzim dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif. Yang kedua, induced fit teori atau teori ketetapan induksi. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim, yaitu ada suhu, ada pH, ada konsentrasi enzim dan substrat, dan aktivator dan inhibitor. Suhu. Enzim bekerja optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius dan akan rusak pada suhu tinggi. pH. Enzim bekerja optimal pada pH netral. Pada kondisi asam atau basah, kerja enzim dapat terhambat. Konsentrasi enzim dan substrat. Pada umumnya, konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi enzim dan substrat, semakin cepat reaksi kimia berlangsung. Aktivator dan inhibitor. Aktivator atau zat penggiat merupakan zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim. Sedangkan inhibitor atau zat penghambat merupakan zat yang dapat menghambat kerja enzim.
Inhibitor dapat dibedakan menjadi dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan zat penghambat yang cara kerjanya bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.